Beyond Time, bab 851-852. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Langit menjadi semakin merah. Di kota suci itu, banyak tatapan dan untaian perasaan ilahi berkumpul pada Su King. Keterkejutan, ketakutan, kompleksitas, dan keanehan muncul dalam diri mereka. Pada akhirnya, semuanya berubah menjadi keheningan. Serangan Su King mengintimidasi lingkungan sekitar dan juga membuktikan kekuatannya. Dia berhasil meraih juara pertama di segmen pertama. Tidak ada seorang pun yang terus terbang keluar dari kota suci itu untuk menantang. Tindakan Su King menimbulkan berbagai macam reaksi di hati setiap orang. Jika Su King menyerang dengan kemampuan seorang kultivator, itu tidak masalah. Namun, dia menggunakan kekuatan seorang dewa. Hal ini membuat banyak orang takut. Meskipun para kultivator yang telah lama berhubungan dengan para dewa mungkin mampu menampilkan teknik ilahi, terutama para utusan ilahi. Masih jarang ada orang yang seperti Su King, yang mampu memunculkan gambaran seorang kultivator nihilitas tingkat 4 yang akan meninggal di masa depan dan menggantikannya dengan masa kini. Ini juga merupakan kali pertama banyak kultivator melihatnya sepanjang hidup mereka. Adapun kultivator paruh baya dari ras Bais yang adegan kematiannya diganti, keadaan menyedihkannya bahkan lebih mengejutkan. Pada saat itu, darah masih mengalir deras dari mulutnya tanpa terkendali. Organ-organ dalamnya robek dan membusuk, dan jiwanya pun lesu dan redup. Kondisinya tidak dapat dipulihkan. Dunia besar yang hancur itu tidak hanya menyebabkan penurunan tajam dalam kultivasinya, tetapi juga memudarnya kehidupannya. Tubuhnya menua dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kondisinya baru stabil setelah ia mundur sejauh 10.000 kaki dan menerima bantuan cepat dari beberapa kultivator Bais, tetapi kultivasinya menurun ke tahap nihilitas kedua, dan penampilannya menjadi tua. Aura kematian terpancar dari seluruh tubuhnya, dan tanda-tanda senja hidupnya sangat jelas. Selain itu, terpancar pula rasa takut yang sangat kuat dari ekspresinya. Jantungnya berdebar kencang. Setelah lolos dari kematian, dia teringat pertempuran sebelumnya dan menyadari bahwa dia telah mati sekali pada saat itu juga. Jika ini adalah medan perang dan dia tidak memiliki perlindungan dari aturan kota suci, dia pasti masih menghadapi kematian sekarang. Pikiran ini menyebabkan rasa takut yang masih terpancar di wajahnya menyebar ke seluruh tubuhnya dan berubah menjadi gemetar. Secara naluriah, dia menghindari tatapan Su King yang mengalihkan pandangannya ke sini. Dia benar-benar merasa terintimidasi. Melihat ini, Su King menarik pandangannya dan berhenti melihat. Namun, dia telah menghafal aura pihak lain dan siap mencari kesempatan untuk melenyapkannya sepenuhnya di masa depan. Dengan pemikiran itu, Su King menatap kultivator ras CA yang terjebak oleh D-132. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya, ruang di bawah kakinya menimbulkan gelombang, seolah-olah dia berjalan di atas air. Di D-132, kemalangan sedang menimpa. Kutukan apapun yang digunakan oleh kultivator ras CA, semuanya sia-sia. Semua kutukan lenyap dalam kemalangan. Otoritas ilahi di 32 memiliki efek pengekangan yang sangat kuat terhadap ilmu sihir seperti kutukan. Kultivator ras CA yang terjebak di dalam tidak dapat melarikan diri. Dia hanya bisa bertahan menghadapi kehancuran dan pelupaan bertahap di bawah tumpukan kemalangan yang tak berujung. Kedatangan Su King mempercepat proses ini. Pada saat itu, dia sudah berada di atas D-132. Cahaya bulan ungu dari wujud dewa keempat menyebar ke bawah, menyelimuti D-132 dan hendak menambah nilainya. Namun, pada saat ini, cahaya bulan yang jatuh tiba-tiba berubah arah, berkumpul membentuk penghalang cahaya ungu di depan Su King. Sesaat kemudian, sebuah jari muncul dari kehampaan dan menyentuh penghalang tersebut. Sentuhan lembut, riak muncul di penghalang ungu dan warnanya berubah menjadi putih dengan cepat, memantulkan kilau seperti giok. Akhirnya, ia berubah menjadi giok. Kilauan batu giok itu dengan cepat menyebar melewati penghalang tersebut. Seluruh proses hanya berlangsung selama satu tarikan napas sebelum penghalang giok berbentuk lengkung muncul di udara. Setelah kehilangan kekuatan bulan ungu, ia jatuh ke tanah.
Benda itu menabrak D-132 dan hancur berkeping-keping. D-132 yang bersentuhan dengannya juga mulai berubah menjadi giok. Adegan ini sangat tiba-tiba. Su Qing sama sekali tidak ragu. Cahaya bulan berkumpul di depannya dan dia mundur. Dia bahkan mengangkat tangan kanannya dan menunjuk. D-132 langsung menjadi buram dan menghilang. Adapun Su Qing, yang telah mundur jauh, matanya berbinar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap area tempat jari itu muncul. Kekosongan di sana juga memancarkan kilau giok. Di tengah cahaya ini, seorang pemuda tampan berjubah sarjana yang tampak agak mirip manusia perlahan muncul. Saat penampilannya sudah sepenuhnya terlihat, dia tersenyum pada Su Qing. Teman-teman saya itu menyukaimu dan ingin kamu menjadi salah satu dari mereka. Suara pemuda itu lembut dan tanpa sedikit pun nada marah. Seolah-olah dia sedang menyampaikan sebuah fakta dan masa depan yang tak terelakkan. Tatapannya juga lembut dan bahkan mengandung sedikit kedekatan, seolah-olah dia sedang memandang bangsanya sendiri. Su Qing tidak terpengaruh dan kilatan gelap muncul di matanya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia benar-benar bertemu orang ini, Su Qing telah melihat orang ini di hadapannya dalam gulungan giok Pangeran Sulung. Perkenalan Pangeran Sulung tentang orang ini muncul dalam benaknya. Fan Sishuang, pada tingkat ketiadaan ketiga, menempati peringkat ketiga. Ia memiliki kekuatan tempur setara dengan alam ketiadaan yang sempurna. Ia bahkan memiliki pengalaman bertarung hidup dan mati dengan seorang mahakuasa asing yang baru saja memasuki alam akumulasi jiwa dan berhasil lolos tanpa mati. Ia adalah talenta terbaik di wilayah kekuasaan Dewa Api Bulan Tinggi. Selain pengantar, ketika Su Qing memeriksa gulungan giok itu secara detail, dia juga melihat rekaman pertarungan pihak lain. Apapun yang bersentuhan dengannya akan berubah menjadi giok. Fan Sishuang juga memiliki kebiasaan. Dia suka mengubah para kultivator yang memusuhinya menjadi boneka giok dan menjaga mereka tetap berada di sisinya. Orang pilihan surga agung dari surga mistik bulan api yang melampaui segalanya. Tuoshi-san, perasaan hikmat muncul di hati Su Qing. Saat pihak lain menyerang tadi, dia merasakan krisis hidup dan mati yang sangat hebat, terutama transformasi giok itu. Dia bisa merasakan kekuatan dewa di dalamnya. Oleh karena itu, pandangannya menyapu sekeliling. Sosok-sosok wayang giok yang mengenakan pakaian berbeda muncul di segala arah. Mereka tidak bergerak dan hanya menatap Su Qing. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu diam-diam menyetujuinya? Fan Sishuang tersenyum dan mengamati Su Qing. Semakin lama ia memandangnya, semakin puas ia merasa. Sangat cocok untuk mengabadikan wujudmu menjadi batu giok dan menjadikannya patung di kediamanku. Saya sarankan Anda untuk tidak melawan. Akan sangat disayangkan jika saya secara tidak sengaja merusak formulir Anda. Lagi pula, kau bukan tandinganku. Fan Sishuang terkekeh dan mengangkat tangan kanannya sebelum mengayunkannya sedikit. Fluktuasi kekuatan tempurnya di alam nihilitas yang sempurna melonjak ke langit. Dalam sekejap, langit bergemuruh dan tanah bergetar. Ada juga badai yang muncul dari tubuhnya, yang menghubungkan dunia. Angin kencang bertiup ke segala arah, menyebabkan langit malam tampak berdistorsi. Samar-samar terlihat bintang jatuh melesat. Itu adalah tanda-tanda Dao. Awalnya, semuanya masih baik-baik saja, tetapi tak lama kemudian, tanda-tanda Dao itu menjadi sangat mencolok dan jumlahnya semakin banyak. Pada akhirnya, tanda-tanda itu begitu padat sehingga hampir menyatu menjadi satu, berubah menjadi hujan meteor. Su Qing belum pernah melihat aura yang begitu luar biasa dari kultivator tingkat nihilitas manapun sebelumnya. Matanya tanpa sadar menyipit. Ada juga bayangan yang saling tumpang tindih yang muncul di langit, seolah-olah para dewa dan iblis sedang bersatu. Semuanya tampak nyata. Mereka menatap tanah dengan marah dan memancarkan tekanan yang menakutkan. Ini adalah perwujudan dari tahap kedua ketiadaan, tetapi Su Qing belum pernah mendengar tentang hal itu berubah menjadi sosok dewa dan iblis sebelumnya. Dalam keadaan normal, gelembung ilusi yang terbentuk oleh indera ilahi akan muncul pada tahap ketiga ketiadaan. Namun, hal ini tidak terjadi pada Fan Sishuang. Gelembung-gelembung ilusi itu tidak terbentuk oleh indera ilahinya, melainkan oleh sosok-sosok dewa dan iblis. Mereka mewujudkan asal mula kehidupan dan kematian. Setelah muncul, mereka hancur dan terbentuk kembali, akhirnya menyatu untuk menciptakan pemandangan yang luas.
Itu adalah dunia super besar yang meliputi langit dan memengaruhi kehampaan. Ukurannya lebih dari 10 kali lipat dari dunia nihilitas biasa. Meskipun itu juga sebuah ilusi, ia berisi gunung dan sungai, matahari dan bulan, serta semua makhluk hidup. Itu seperti dunia nyata yang terus beroperasi. Seolah-olah selama dunia ini sedikit lebih realistis, maka akan terjadi akumulasi jiwa. Saat adegan ini muncul, aura yang dipancarkan oleh Fan Sishuang membuat Su Qing menjadi semakin serius. Aura ini jauh melampaui aura anggota ras Bais sebelumnya. Ibarat perbandingan antara bulan yang terang dan kunang-kunang. Meskipun keduanya menunjukkan kekuatan tempur nihiliti yang sempurna, kesenjangan di antara mereka sangat besar. Semuanya akan berakhir dalam 10 tarikan napas. Fan Sishuang tersenyum tipis dan sedikit kelicikan muncul di wajahnya. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menekan ke arah Su Qing. Dengan dorongan itu, guntur yang mengejutkan menggema dari langit. Saat melihat ke sekeliling, langit benar-benar memancarkan kilau giok. Bahkan tanah pun sama. Dengan Su Qing sebagai pusatnya, segala sesuatu di sekitarnya, bahkan di atas dan di bawahnya, bersinar dengan cahaya giok pada saat itu juga. Begitu cahaya giok ini terbentuk, tiba-tiba cahaya itu bergulir kembali dan melesat ke arah Su Qing. Rasa bahaya terus meletus di hati Su Qing. Rasa sakit yang menusuk yang menyebabkan seluruh daging dan darah di tubuhnya bergetar membuat Su Qing merasa seolah-olah dia sedang menghadapi akumulasi jiwa. Pada saat kritis ini, Su Qing menarik napas dalam-dalam dan niat bertempur terpancar dari matanya. Dia juga ingin mengetahui batas kemampuannya dan apa perbedaan antara dirinya dan pilihan surga peringkat ketiga dari surga mistik bulan api. Dia mengangkat tangan kanannya dan lapisan riak menyebar di bawah kakinya, seolah-olah tangan itu telah berubah menjadi air. Itu adalah gerakan pembuka dari permainan, memancing bulan dari sumur. Di kota suci itu, tatapan dan indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya juga menyaksikan pertempuran ini. Makna pertempuran ini telah berubah dengan munculnya Fan Sishuang. Namun, tepat saat Su Qing dan Fan Sishuang hendak bertarung, Gunung Suci sedikit bergetar. Hanya dengan getaran kecil, langit runtuh dan hancur berkeping-keping. Tanah retak dan berubah menjadi gelombang lumpur yang menerjang. Cahaya giok Fan Sishuang seketika meredup dan lenyap. Wajahnya tidak lagi tampak jahat, melainkan dipenuhi kesalehan saat ia berlutut di depan Gunung Suci. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia bukan satu-satunya. Pada saat itu, hampir semua kultivator di kota suci terengah-engah dan menundukkan kepala untuk memberi hormat kepada Gunung Suci. Su Qing juga tidak bisa menggunakan ilmu sihir apapun. Dia mengikuti arus dan membungkuk ke arah Gunung Suci. Suara merdu menggema di langit, meresap ke bumi, menjadi suara ilahi, dan berubah menjadi ketetapan dalam pikiran setiap kultivator. Segmen pertama baru saja berakhir. Awalnya saya ingin memberi kalian waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri, tetapi karena kalian semua sangat energik, tidak perlu bagi kalian untuk melakukannya. Segmen kedua dari perburuan besar, teleportasi ke wilayah pegunungan dan lautan akan segera dimulai. Itu adalah suara dewa tertinggi api bintang. Meskipun suara itu mengandung aura superioritas, namun juga sedikit kemalasan, seperti kail tak terlihat yang menancap di hati semua kultivator, menimbulkan riak lapis demi lapis, membuat mereka merasakan sensasi geli dari dalam. Sensasi geli ini terasa seperti jiwa mereka sedang diekstraksi, menenggelamkan mereka dalam rasa kenikmatan yang tak terlukiskan. Sebagian orang yang kemauannya tidak cukup kuat langsung pingsan, gemetar seluruh tubuh, tidak mampu menahan bahkan sedikit pun suara ilahi. Hanya para ahli yang nyaris tak mampu menahan gejolak di hati mereka. Bagaimanapun, penghormatan kepada para dewa sudah terukir dalam takdir para kultivator bulan api. Dan ini hanyalah pelepasan kekuatan alami dari dewa api bintang tertinggi, tanpa tindakan yang disengaja dari pihaknya. Para dewa memang seperti ini. Untungnya, dengusan dingin bergema di tengah suara api bintang dan menetralkan pengaruhnya. Itu seperti baskom berisi air dingin yang mendarat di hati setiap orang. Teleportasi, aktifkan. Hati semua orang bergetar saat mereka pulih. Adapun langit, diiringi gelombang kilat yang menyambar dunia fana. Guntur semakin lama semakin keras. Pada akhirnya, suara itu memuncak hingga mencapai titik ekstrim dan menghasilkan suara seperti dunia yang terbelah.
Dunia bergemuruh dan kehampaan menimbulkan gelombang besar yang menyebar membentuk lingkaran, membentuk pusaran melingkar. Pusaran ini berputar dengan cepat, seolah-olah telah menyingkirkan lapisan-lapisan penampakan, menampakkan sebuah lubang tak beraturan yang indah dan berwarna-warni seperti pelangi. Jika mendongak, di dalam lubang pelangi ini terlihat hamparan luas pegunungan dan sungai, tempat tumbuh bunga-bunga eksotis dan tumbuhan langka, serta binatang buas berkeliaran, menyerupai hutan belantara primitif. Selain itu, terdengar juga gelombang raungan binatang buas. Itu adalah lokasi untuk segmen kedua dari perburuan akbar, wilayah pegunungan dan lautan. Pada saat berikutnya, cahaya pelangi melesat keluar dari pusaran, membentuk gumpalan-gumpalan tak terhitung yang mendarat di atas semua kultivator yang memenuhi syarat untuk segmen kedua di 3 kota suci. Pangeran tertua, Tuoshi-san, Kyukezi, bahkan Su King dan Francis Huang, yang berada di luar kota, diselimuti cahaya. Saat mereka diselimuti cahaya, kekuatan teleportasi meningkat. 3 tarikan napas kemudian, teleportasi diaktifkan. Cahaya pelangi berkelap-kelip di kota. Jika dilihat dari langit, orang dapat dengan jelas melihat bunga-bunga pelangi terus bermekaran. Setiap kali bunga itu mekar, seseorang akan diteleportasi. Teleportasi ini tidak memiliki koordinat tetap. Jika beberapa kultivator ingin berkelompok, mereka hanya bisa melakukannya di wilayah pegunungan dan lautan. Su King juga menghilang di tengah fluktuasi cahaya pelangi. Teleportasi beruntun ratusan ribu kultivator menyebabkan bunga-bunga pelangi membentuk pemandangan yang indah. Seolah-olah langit berbintang telah mendarat di tanah. Beberapa saat kemudian, seiring semakin banyak kultivator yang diteleportasi, jumlah bunga pelangi pun berkurang. Gunung suci itu tak lagi bergetar. Hanya tawa kecil dari api bintang yang bergema di seluruh dunia. Wilayah pegunungan dan lautan berbentuk seperti labu, tanpa dataran di dalamnya, hanya deretan pegunungan dan hutan hujan yang tak berujung. Lingkungan ini, dikombinasikan dengan suhu yang konstan dan isolasi selama berabad-abad, telah menyebabkan terciptanya ekosistem tersendiri, sehingga cocok untuk tempat tinggal dan perkembangbiakan binatang buas. Oleh karena itu, ada berbagai macam binatang buas yang aneh. Selain itu, karena zat anomali yang sangat padat di sini, tidak hanya binatang buas yang bermutasi, tetapi juga tumbuh-tumbuhan. Seluruh wilayah pegunungan dan lautan lebih mirip wilayah terlarang. Bentuk itu bukan hasil tatapan wajah dewa yang terfragmentasi, melainkan hasil karya 3 dewa dari surga mistik bulan api. Selain itu, karena isolasi permanen tempat ini, banyak spesies yang punah di tempat lain masih ada di sini. Terlebih lagi, beberapa peninggalan kuno terpelihara lebih baik di sini daripada di dunia luar. Pada saat ini, jauh di dalam hutan hujan di lingkaran atas wilayah pegunungan dan laut, sebuah pohon busuk berwarna hitam mengayunkan cabang-cabangnya, menyeret seekor rusa putih dari kejauhan. Rusa putih itu berjuang, tetapi sia-sia, karena sulur-sulur tanaman menusuk dan melilit tubuhnya, menyerapnya saat mereka menggeliat. Rusa putih itu hanya bisa mengeluarkan jeritan minta tolong yang putus asa, suaranya memilukan, matanya menunjukkan keterikatan pada kehidupan, dengan jelas mengungkapkan keinginannya untuk bertahan hidup. Rusa putih tidak umum ditemukan di wilayah pegunungan dan lautan. Hewan ini sering melambangkan keindahan, mungkin itulah sebabnya ia menjadi mangsa, ditambah dengan nilainya yang relatif lebih rendah dibandingkan hewan lain, yang menyebabkan jumlahnya semakin berkurang. Namun, tangisannya mungkin telah menggerakkan langit, saat cahaya pelangi bersinar di samping pohon yang membusuk itu. Tak lama kemudian, sesosok berjubah hitam pun muncul. Saat sosok itu muncul, pohon yang lapuk itu bergetar dan tak berani bergerak. Rusa putih itu juga gemetar dan secara naluriah berhenti menangis. Namun, keinginannya untuk bertahan hidup membuatnya mengeluarkan ratapan pelan. Sosok yang muncul di samping pohon yang membusuk itu menoleh ketika mendengar ini. Dia melirik rusa putih itu dan berjalan mendekat. Dengan 2 langkah, ia tiba di depan rusa putih yang meratap dan menatapnya. Dalam sekejap, sulur-sulur yang melilit rusa putih itu hancur sedikit demi sedikit dan berubah menjadi abu. Pria itu berjongkok dan mengangkat tangannya, dengan lembut mengelus tubuh rusa putih itu. Gerakannya lembut, sayangnya, meskipun tidak ada lagi tanaman rambat, luka rusa putih itu terlalu serius dan ia bahkan tidak bisa berdiri. Ia hanya bisa mengandalkan spiritualitasnya untuk mengungkapkan rasa syukur melalui matanya. Namun,
Rasa sakit yang hebat di tubuhnya menyebabkan ia gemetar tanpa disadari dan kematian dengan cepat menghampirinya. Rasa sakitnya akan hilang sebentar lagi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pria itu berbicara dengan lembut dan gerakannya menjadi lebih tenang, menenangkan hati rusa putih itu. Gerakan meronta-rontanya berkurang dan rasa terima kasih di matanya meningkat. Ia bahkan menjulurkan lidahnya dan menjilati sudut pakaian pria itu. Sesaat kemudian, setelah benar-benar rileks, tangan pria berjubah hitam itu dengan lembut menekan lehernya dan meremasnya. Terdengar suara retakan, tubuh rusa putih itu berguncang sebentar sebelum mati tanpa rasa sakit. Pria itu perlahan berdiri dan memandang ke kejauhan. Saat cahaya dari langit menyebar melalui celah-celah di antara dedaunan di atas, penampilannya secara bertahap menjadi lebih jelas. Dia adalah seorang pemuda, rambut panjangnya diikat sanggul di atas kepalanya, dengan ikat kepala hitam melingkari dahinya. Ditambah dengan jubah hitam dan sepatu bot hitamnya, segala sesuatu tentang dirinya memancarkan aura yang menyeramkan. Secara samar-samar, terlihat beberapa sosok merah buram di sekitarnya. Sosok-sosok itu tampak terbentuk dari darah dan mengeluarkan bau darah yang menyengat. Jika seorang kultivator dari surga mistik bulan api berada di sini, mereka akan dapat mengenali orang ini sekilas. Orang ini terkenal di ras langit mistik bulan api. Dia melampaui Tuo Shi-san dan bahkan Fan Sis Huang. Saat itu, ketika Pangeran Sulung memperkenalkan para pilihan surga dari bulan api kepada Su King, dia menekankan pentingnya orang ini. Ji Dongxi berada di tahap ketiga ketiadaan, peringkat kedua, termasuk dalam yurisdiksi Dewa Api Matahari tertinggi. Dia memiliki kepribadian yang dingin dan kejam. Saat menyerang, dia pasti akan membunuh. Lebih dari 10 ras non-manusia dibantai olehnya dan mereka dimurnikan menjadi murid darah yang menemaninya. Dia memiliki banyak metode, termasuk rekor mengesankan dalam melawan tawanan pengumpul jiwa ras bulan api. Meskipun tawanan itu sudah berada di ambang kekalahan, dia tetaplah seorang kultivator pengumpul jiwa. Bahkan Fan Sis Huang pun sangat waspada terhadap pemuda ini. Mereka berdua telah bertarung 3 kali, dan setiap kali, Fan Sis Huang kalah telak. Hal ini terutama berlaku untuk yang terakhir kalinya. Jika bukan karena mediasi dari ahli mistik api generasi ini, Fan Wushuang mungkin telah kehilangan nyawanya. Tuo Shi-san juga pernah bertarung melawan Ji Dongxi, tetapi dikalahkan hanya dalam waktu 10 tarikan napas. Dan hal yang paling tidak ingin diterima Ji Dongxi dalam hidupnya adalah kegagalannya mendapatkan gelar ahli sihir api. Itu juga pertama kalinya dia mengalami kegagalan dalam perjalanan kultivasinya. Saat kau meninggal, rasa sakit itu tidak akan ada lagi. Ji Dongxi mengalihkan pandangannya dari kejauhan dan menundukkan kepala untuk melihat bangkai rusa putih di kakinya. Setelah itu, dia berjalan maju. Beberapa langkah kemudian, dia sepertinya teringat sesuatu. Sebarkan kabar ini. Jika ada yang melihat Su King, beritahu saya keberadaannya. Setelah memberi perintah, Ji Dongxi tetap tenang dan melanjutkan perjalanannya. Baginya, membunuh Su King hanyalah sebuah transaksi yang didorong oleh Raja Mingnan, disertai janji dan syarat. Itu hanya masalah biasa, jika dia bertemu Su King, dia akan membunuhnya, tetapi jika tidak, dia tidak akan membuang waktu untuk mencarinya sendiri. Adapun tingkat kesulitannya, baginya, selain Flame Mistik, yang ia tidak yakin bisa membunuhnya, siapapun dari generasi ini akan mudah dibunuh. Saat dia bergerak maju, sosok-sosok berlumuran darah di sekitarnya membungkuk. Beberapa dari mereka menghilang untuk menyebarkan berita tersebut. Adapun sosok-sosok berlumuran darah yang tersisa, mereka mengikutinya hingga ke kejauhan. Pada saat yang sama, di lingkaran atas wilayah pegunungan dan laut, dekat area tengah wilayah tersebut, di hutan hujan, Su King diam-diam bergerak maju. Dia berhati-hati dan tidak memancarkan aura apapun. Su King juga sudah sangat terbiasa dengan hutan hujan dan zat-zat anomali di sini. Dia menyukai lingkungan seperti itu. Selama teleportasi ini, Kapten tidak berada di sisinya. Namun, Su King tidak mengkhawatirkan Kapten. Menurut pemahamannya tentang Kapten, pihak lain pasti memiliki cara untuk memasuki wilayah pegunungan dan lautan. Meskipun kakak sulungku bilang dia sudah menyiapkan sanci untukku, aku tidak bisa menggantungkan semua harapanku padanya. Pertama-tama, dia telah menyerah pada Jiuli terlarang yang terletak di tengah antara lingkaran atas dan bawah.
Karena tak seorang pun berhasil menaklukkan binatang suci bulan api legendaris ini selama bertahun-tahun, Su King tidak menganggap dirinya istimewa. Oleh karena itu, daripada membuang waktu dengan Jiuli, lebih baik mencari hal lain. Aku akan mencari Sanchi. Kilatan gelap muncul di mata Su King. Pilihan ini memungkinkannya untuk bertemu dengan kapten secepat mungkin. Pada saat yang sama, ini juga dapat meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan Sanchi. Oleh karena itu, deskripsi tentang area aktivitas Sanchi yang tertera pada lempengan giok yang pernah dilihatnya muncul dalam benaknya. Lokasinya berada di area barat laut dari lingkaran bawah. Kemudian, pertama-tama, saya harus mengidentifikasi wilayah mana tempat ini berada. Tubuh Su King bergoyang dan dengan peningkatan kecepatannya, dia langsung menghilang dari hutan hujan. Waktu berlalu, dan 3 hari pun berlalu. Dengan memanfaatkan habitat berbagai binatang buas, Su King, di bawah pengamatan, secara kasar menentukan posisinya berdasarkan beberapa binatang buas yang ditemui di sepanjang jalan. Dengan arahan tersebut, kecepatannya menjadi semakin meningkat saat ia bergerak menuju area tengah antara cincin atas dan bawah. Dengan kecepatan ini, aku akan mencapai area tengah dalam 5 hari. Aku akan mengitari tepi Jiuli terlarang dan menuju wilayah Sanchi. Ini akan memakan waktu sekitar setengah bulan. Di wilayah pegunungan dan lautan, pembunuhan dan persaingan akan semakin langsung dan Fan Sishuang itu. Ekspresi Su King tampak muram. Jika segmen kedua tidak diaktifkan terlebih dahulu, pertempuran antara dia dan Fan Sishuang pasti sudah meletus. Su King sangat waspada terhadap Fan Sishuang. Di antara lawan-lawan yang pernah dihadapinya, tidak banyak yang tidak ia yakini bisa dikalahkan. Fan Sishuang adalah salah satunya.